Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pagi ini kita lanjutkan halaqah hadis kita dan kita masih mengambil fawaid dari kitab Syarafu Ashabil Hadis karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala besok pagi kita masuk ke muqaddimah Sahih Al-Bukhari insyaallah ta'ala. Dan ini juga dari bagian dari pendahuluan. Tapi pendahuluan sebelum masuk kitab. Ya. Pada tema keutamaan pelajar hadis dan ahlul hadis. Dan kitab yang paling pas di dalam masalah ini, dalam bab ini adalah kitab Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Syarafu Ashabil Hadis. Dan kitab ini luar biasa. Seakan-akan para ulama ahlul hadis menjadi berkeluarga karena mereka bersama-sama dari berbagai daerah belahan dunia merujuk dan mempelajari kitab ini. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian berderajat-derajat. Dan kita sama maklum di mana kemarin Harun Ar-Rasyid pernah berkata, ma'an badul maratibi. Apa kedudukan yang paling mulia? Seingat saya kemarin saya menerjemahkan dengan afdal tafdil ya. Alangkah mulianya kedudukan ini. Dia sama dengan ma'ajmalus sama'i. Ya. Apanya langit ini yang paling indah? Tapi kalau ma'ajmalus sama'a, alangkah indahnya langit ini. Situlah dia pengaruh satu lafaz, satu harokat itu. Jadi menjadi apa dia? Menjadi berubah maknanya. Situlah nahwu dan saraf itu pentingnya. Maka ma'ambalul maratibi, kedudukan apa yang paling tinggi? Maka Yahya bin Aktham ini mengatakan, aku berkata, ma anta fi ya amirul mu'minin. Kedudukan yang engkau ada padanya wahai amirul mu'minin. Dia berkata, apakah kamu tahu ada orang yang lebih mulia dariku? Ta'rifu ajalla minni? Dia berkata, la. Lakinni a'rifu. Saya tahu siapa itu? Rajulun fi halaqatin.
yaqulu haddatsana fulan an fulan. Ya. Saya tahu, kata Harun Ar-Rasyid, seorang yang berkata haddatsana fulan an fulan, meriwayatkan hadis katanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku berkata, ya Amirul Mukminin, hadza khairun minka wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini lebih baik darimu, wahai Amirul Mukminin, padahal engkau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waliyyu ahdil muslimin, dan pemimpinnya kaum muslimin. Nah, jadi ini sampai Rasul menyebutkan wailaka, celaka kamu, hadza khairun minni, ini lebih baik dariku, lianna ismahu muqtarinun bi ismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena namanya senantiasa digandengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala ya banyak menjelaskan tentang hal yang seperti ini dalam Syarhu Ashabil Hadis. Ambil air minum. Kemarin kita sampai mana apa ini? Ya. Belum saya bagi Zoom ya. Bentar. Udah nampak? Ada, alhamdulillah. Sufyan ibn Uyainah berkata, qala Mutarrif, la antum ahabbu ilayya mujalasatan min ahli. Sufyan berkata, sungguh kalian lebih aku cintai untuk bermajelis ketimbang dengan keluarga aku. Nah, ini perkataan Sufyan. Lebih aku cintai untuk bermajelis dengan kalian ketimbang duduk bermajelis dengan keluargaku. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Di antara para ulama terdahulu, mereka pergi salat ke masjid, pulang ke rumah. Pergi salat masjid, pulang ke rumah. Jarang bercerita dengan kawan-kawannya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak senang dengan duduk-duduk dengan kami? Ya, dia menjawab, saya duduk-duduk dengan para ulama dan sahabat Rasulullah SAW. Lebih saya sukai daripada duduk-duduk dengan kalian. Nah, jadi yang beliau maksud adalah duduk-duduk dengan hadis-hadis dengan para ulama terdahulu, ya, dengan ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada kitab Syekh Al-Albani, kitab Sifat Salatin Nabi, ya, mana warna hijau dulu di sini. Oh, itu kitab juga diantara kitab yang memotivasi saya, ya. Jadi antara ucapan disebutkan oleh Syekh Al-Albani, seingat saya, ya, itu banyak ya tentang kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya pemahaman fikih dan ibadah kita. Ya. Pentingnya belajar hadis, ya, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita masih bisa bersahabat dengan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi. Baik.
Yazid ibn Harun berkata, ashabul hadithi qad idharuni fa idza ghabu anni ghammuni. Yazid bin Harun berkata, ashabul hadis sungguh mereka membuat aku terhibur, gembira, senang, dan apabila mereka pergi dariku, mereka membuatku galau, membuatku gelisah. Insyaallah nanti hari ini saya bagikan tulisan ini. Saya bagikan nanti tulisan. Sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul law lam ya'tuni la ataitum fi buyutihim, yakni ashabal hadis. Aku mendengar Sufyan ats-Tsauri berkata, jika mereka para ahli hadis tidak datang, berarti tidak datang dalam majelis-majelis mereka, la ataitum fi buyutim, sungguh aku akan mendatangi mereka di rumah-rumah mereka, yakni ashabal hadis. Ana Ubadah bin Samit sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubadah bin Samit bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Qala hiya ru'ya salihah yaraha ar-rajulul muslimu aw tura lahu. Ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-64. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa diberikan Allah taala kabar gembira di dunia dan di hari akhirat. Maka Rasul menjelaskan bahwa makna kabar gembira di dunia itu adalah ru'ya as-salihah, mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Kenapa Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala membawakan ini? Karena beliau akan membawakan sejumlah penjelasan bahwa ada para ulama ahlul hadis yang dijumpai oleh ahlul hadis yang lainnya di dalam mimpi. Jadi memang mimpinya seorang mukmin itu bagian dari kabar gembira. Makanya di dalam Islam mimpi itu bukan main-main. Ya, tapi sulit menafsirkan mimpi itu. Sulit menafsirkan mimpi. Tapi memang demikianlah kabar gembira. Dan kalau kita sudah asyik, itu memang ada, ya, memang ada, Allah Ta'ala berikan itu. Ya. Sampai misalkan kadang kita ingin mencari sesuatu hadis atau mencari satu kitab, ada yang kita jumpai seseorang dalam mimpi ada di kitab ini, misalkan gitu. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentulah mimpi itu ada bagiannya. Ada mimpi yang hanya apa yang terpikir sebelum tidur terbawa mimpi. Ada yang mimpi hanya mimpi-mimpi biasa saja. Tapi ada mimpi-mimpi yang memang ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi sayang kalau di Indonesia ini apapun ceritanya itu lain lagi. Tinggal ada buku tafsir mimpi, ada aja. Tapi memang seharusnya ada ulama yang jago menafsirkan mimpi. Ya. Siapa di antara ulama yang jago menafsirkan mimpi itu? Ibnu Sirin. Terkenal dengan jago menafsirkan mimpi. Memang kalau di Indonesia ini sulit. Pengaruh Sufi dan Syiah itu ada. Sehingga saya kemarin lihat video itu dalam bahasa Arab. Jangan pernah, artinya judul video itu, jangan pernah kamu mengubur sesuatu pun di dekat di mana ada orang Syiah atau orang Sufi. Jadi dalam video itu saya melihat, saya tertawa jadinya. Ada seseorang yang
mencuri. Jadi curinya barang, bawanya lari, bawa tas ya. Lalu pergi dia ke bukit gurun. Bukit itu ndak ada ini, ndak ada kayu-kayu saya tengok di video itu. Lalu dikuburnya barang-barang ini, disembunyikannya dulu. Tas ini dikuburnya. Begitu turun dia ke bawah, qadarullah dia tertangkap polisi dalam video itu. Orang sengaja mungkin buat videonya. Tapi ada fawaidnya. Lalu begitu dah sekian lama, mungkin dah masuk penjara, dah sekian lama dia keluar penjara. Tentu dah dicarinya lagi, ditengoknya lagi barang itu. Entah dia curi atau apa, saya tidak tahu, itu tidak dijelaskannya. Apakah dicuri atau tidak. Iya. Kan itu video orang buat untuk memberikan faedah ya. Tiba-tiba setelah dia berjumpa itu, dia keluar itu, ditengoknya sana sudah ada bangunan-bangunan banyak, dan di situ ada orang-orang yang beribadah, ada orang-orang yang orang yang membangun ya tempat-tempat lah, dan di situ disebutkan kuburan apa ya, kuburan orang yang dimuliakan, tapi tidak diketahui orangnya siapa. Masa berkubur di satu bukit gitu kan. Jadi akhirnya ini pasti orang hebat ini. Ya itulah dia. Ternyata cuma tas gitu. Itu pula video itu. Jadi memang payah kalau di tempat kalau sudah rusak pemahamannya. Begitu pula tentang mimpi. Jadi mimpi ini merupakan ar-ru'ya as-salihah, kabar gembira. Ya, kabar gembira. Baik. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan haddatsana Zakaria ibn Adi qala ra'aitu Ibn al-Barak fi an-naum, aku melihat Ibn al-Barak di dalam tidur. Faqultu ma sana'allahu bika, qala ghafara li bi rihlati. Apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Lalu Ibn al-Barak mengatakan dalam mimpinya, Allah mengampuniku dengan rihlahku, rihlah fi talabil ilmi. Ini dia. Dan itu jelas ya, karena memang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini jelas sekali. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itu ya, ini tidak kita ragukan lagi. Bagaimana Ibnu Barak ini ya. Ini ada lagi sebenarnya satu penjelasan disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya ini tentang orang yang dijumpai di dalam mimpi. Kemarin juga sudah kita sebutkan orang yang dijumpai di dalam mimpi dan bagaimana Allah memperlakukannya. Maka dia mengatakan bahwa Allah mengampuni dengan sebab hadis yang aku tulis, seperti yang ini juga. Nah, itu Allah ampuni aku dengan hadis yang kutulis di dalam kitabku. Hadis yang kutulis dalam kitabku. Cuman ada satu hadis yang sungguh sangat asing di dalam bab ini. Ada hadis yang sangat asing di dalam bab ini di mana Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala membawakan hadis itu. Tapi tadi malam ya saya diskusi dengan teman-teman ya, bagaimana kedudukan hadis ini. Ya. Kedudukan hadis itu apa? Bagaimana? Sebab bunyi hadis itu begini. Kalau sahih hadis itu kan luar biasa. Nah, ini bunyi hadisnya begini. Itu di halaman 111 di dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba fi kitabi sallallahu alaihi wasallam lam tazilil malaikatu tastaghfiru ya'ni lahu ma dama fi kitabihi. Barang siapa yang menulis di dalam kitabnya sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah malaikat meminta ampun untuk dirinya
yakni ya maklahu madama fi kitabi, selama hadis yang dia tulis sallallahu alaihi wasallam dalam kitab dia itu masih ada. Luar biasa ini kalau sahih hadis ini. Tapi sayang ternyata hadis ini tidak sahih. Apa sebab? Sebab di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Ahmad ibn dan Hadim bin Bakar majhul. Syekh Mas'ud Salman berkata hadis ini dhaif jiddan. Dhaif sekali. Bahkan tadi malam ada ya kan saya ada di grup tentang perbincangan hadis ya. Maka ada yang kasih tahu kita anggota grup itu bahwa hadis ini saya dapati dalam kitab Syiah kata. Nah, jadi di sini juga sebuah pelajaran. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu tidak diragukan lagi. Bagaimana keluasan beliau tentang ilmu hadis ini. Tapi begitulah para ulama. Nah, yang namanya kekhilafan itu tentu ada. Nah, tentu ada kekhilafan itu. Maka tentang diampunkan hadis diampunkannya dosa kita dengan menulis hadis di dalam sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis ini tidak sahih. Tetapi mimpinya para ulama terhadap ulama yang lain yang al-hadis itu mungkin bisa. Dia diampuni dosanya dengan sebab dia berselawat. Kemarin kan juga sudah saya sebutkan ya, di mana ada para ulama bermimpi dengan ulama lain dengan sebab dia menulis hadis di dalam bukunya itu. Nah, makanya poin ini tidak perlu saya bacakan. Ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi memang banyak para ulama yang mendapatkan mimpi para ulama lain, mereka diampuni dengan rihlah mereka, dengan solawat mereka, dan tidak diragukan lagi bahwa ashabul hadis, para penuntut ilmu hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sebuah motivasi besar kepada kita. Ja'a Syu'bah ila Khalid al-Hadza. Berkata Syu'bah kepada Khalid al-Hadza, ia berkata, "Ya Abah Munazil, wahai Abu Munazil, indaka hadithun hadithni bihi." Engkau punya hadis enggak? Tolonglah ceritakan kepada saya. Tolong sampaikan kepada saya. Wa kana Khalid alilan. Saat itu dia sakit. Faqala lahu, "Ana waji'un." Saya merasakan sakit. Saya sakit itu. Lalu apa kata Syu'bah ini? Innama huwa wahid, satu saja. Kamu sampai padaku itu cuma sampaikanlah satu saja. Fahaddatsahu bihi, lalu diceritakan, diriwayatkan oleh Khalid ini kepada Syu'bah satu hadis saja. Falamma faragha qala mut idza syi'ta. Manakala sudah selesai satu hadis itu, ia berkata, "Amatilah kamu kalau kamu mau mati." Ini dia. Demikianlah dasarnya para ulama, keinginan mereka di dalam mencari hadis ini. Kalau sudah selesai hadis itu, matilah lagi kamu kalau mau mati katanya. Jadi ini kan menunjukkan apa? Tentu dia tidak rela juga kawannya mati. Tapi begitulah para ulama kita, mereka keinginan mereka untuk mempelajari hadis dan mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan memang untuk kita di zaman yang jauh belakangan ini dan jauh dari bahasa Arab, memang mempelajari hadis itu mendukung nanti membaca hadis-hadis itu adalah akan memperkuat bahasa kita, ya, memperkuat bahasa Arab kita. Coba untuk melihat ini ya, kan indah ini bahasanya ini. Falamma faghra qala mut idza syi'ta. Nah, itulah canda para ulama itu luar biasa. Jadi ada, bahkan ya banyak halnya. Kalau kita tengok ya riwayat-riwayat tentang para ulama terdahulu itu menakjubkan, dan ada yang aneh-aneh juga ya.
yang aneh-aneh juga. Saya pernah mendengar, itulah karakter para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu marah, dia dilemparnya kitabnya ke seseorang. Lalu orang, "Kenapa kamu seorang imam melempar kitab?" Nah, dibacakannya ayat yang menjelaskan bahwa di mana Musa melemparkan Taurat. Wah, itu. Jadi memang seperti itulah berjalannya para ulama itu memang ada saja ilmunya ya. Nah, jadi berjalan bersama ilmu itu memang dahsyat sekali. Ya. Baik. Ini qala Yahya Sufyan Ats-Tsauri qad ghalaba alaihi syahwatul hadis. Sufyan Ats-Tsauri terkalahkan oleh syahwat hadisnya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa hadis itu ada syahwatnya. Sampai Sufyan itu pernah menyebutkan fitnatul hadisi asyaddu min fitnati dhahabi wal fiddah. Fitnah hadis adalah lebih dahsyat daripada fitnah emas dan perak. Fitnah emas dan perak. Jadi keinginan mereka ingin mempelajari hadis itu luar biasa. Pergi sana, pergi sini. Maka wajar ulama dulu tuh sampai terlambat nikah, dah nikah. Sibuk mereka. Saya juga pernah jumpa dulu guru saya di pondok dari Aceh. Itu udah 40-an umurnya, dah nikah dia. Menuntut ilmu aja kerjanya. Jadi syahwat dia terhadap dunia itu, terhadap wanita itu terkalahkan oleh syahwatnya kepada hadis tersebut. Keinginan dia tuh mempelajari hadis. Nah, itu pula lah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Sehingga coba lihat di antara ulama yang antum ketahui tidak menikah siapa saja. Nah, Al-Imam Nawawi. Nah, dia tidak sempat nikah. Tidak sempat nikah dia. Siapa lagi yang lain? Nah, yang lain ya di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu juga enggak sempat nikah. Enggak sempat nikah. Dan di kalangan ulama tabi'in juga demikian. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tetapi lihatlah kitab-kitab mereka luar biasa. Mereka punya karya-karya yang sungguh sangat menakjubkan. Nah, itu tersendirilah. Kalau di zaman ini justru dengan nikah itu baru bisanya fokus belajar gitu ya. Kalau ada nikah apa ya? Nah, jadi masing-masing lah. Tengoklah, makanya ketika ditanya kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihat diri kita. Kebutuhan kita itu apa? Kalau memang dengan nikah itu kita jadi baik dan kita jadi fokus menuntut ilmu, ya nikah. Nah, tapi ada orang-orang yang seperti itu, makanya ini juga tidak tercela. Tidak tercela. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini motivasi mempelajari hadis ini. Jadi sedangkan nggak nikah aja fokus belajar hadis, apalagi sudah nikah. Jadi itu pula. Terkait dengan fitnah hadis di sini, sebenarnya fitnah hadis itu fitnatul hadisi asyaddu min fitnati dhahabi wal fiddah. Ini dalam juga ini. Karena fitnah hadis itu juga ketika sudah mendapatkan ilmu hadis tersebut. Ketika sudah mendapatkan ilmu hadis tersebut, itu dahsyat juga. Ingin mencari uang, ingin mencari ketenaran, popularitas. Karena dia sudah menjadi orang yang banyak. Ya, banyak ininya. Sehingga kan di dalam kitab-kitab para ulama, di antara hal yang paling sungguh sangat menakutkan itu adalah cinta dunia. Makanya di antara mereka para ulama ya seperti ya
apa ya, dalam Ayyuhal Walad itu ya, atau kitab yang lain juga disebutkan, hati-hati kalian dari niat menuntut ilmu itu. Niat ingin mencari sesuatu dari dunia itu membinasakan kalian. Membinasakan kalian. Sedangkan niat kita dah lurus saja menuntut ilmu untuk karena Allah, setelah mendapat ilmu, bisa berubah itu. Bisa berubah niat kita itu mencari ketenaran, mencari popularitas dan yang lain-lain. Apalagi kalau niat kita sudah tidak baik lagi. Makanya kana marrah khiyaran nas yatlubul haditha. Nah, ini saya tidak pula mengkopinya tadi. Siapa yang mengungkapkan ungkapan ini? Tapi dahulu manusia yang mulia itu adalah orang-orang yang mempelajari hadis. Ya, orang-orang yang mempelajari hadis. Tapi sayang, ya, waktu terus bergulir. Akhirnya jadi apa? Fasara al-yawma syiraran nasi yatlubuna al-haditha. Sekarang sayang, sejelek-jelek manusia adalah orang yang mempelajari hadis. Jadi kitab Syaraf Ashabil Hadis ini unik. Bagian awal sebelum halaman 100 atau sampai 110-an versi Maktabah Syamilah itu memotivasi orang untuk belajar hadis. Tapi setelahnya di akhir-akhir dari kitab ini itu menjelaskan bagaimana setelah mendapatkan ilmu hadis. Bagaimana hendaklah seseorang yang sudah mempelajari hadis itu memiliki adab dan akhlak. Jadi dahulu orang yang mulia adalah orang yang mempelajari hadis. Sekarang orang yang paling jelek adalah orang yang mempelajari hadis. Apa sebab? Sebab tujuan mereka sudah duniawi. Akhlak mereka tidak baik. Sampai di antara mereka kikir dalam menyampaikan ilmu hadis. Ya, menyampaikan hadis. Maka ini penting sekali. Sami'tu al-Laits bin Sa'd yaqul wa qad ashrafa 'ala ashabil hadis fara'a minhum syai'an faqala ma hadha antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila kathirin minal ilmi. Ketika Sa'ad melihat sungguh mulia orang ashabul hadis itu, tapi manakala dia melihat ada sesuatu yang keliru dari mereka, dia berkata, apa-apaan ini? Antum ila yasirin minal adab. Kalian lebih butuh sedikit mempelajari adab ketimbang banyak mempelajari ilmu. Ya, ketimbang banyak mempelajari ilmu. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi masuk di dalam kitabnya ini lagi kepada penjelasan tentang bagaimana pentingnya adab-adab di dalam mengemban hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amanah yang besar. Ketika amanah dunia kita emban, ternyata amanah mendapatkan ilmu hadis adalah amanah yang juga sangat besar sekali. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini adalah seorang ulama yang memang konsen di dalam ilmu hadis ini. Sehingga beliau nampaknya punya kitab-kitab yang ditulisnya dan itu tujuannya agar penuntut ilmu tersebut tertata bagaimana dia ini akhlaknya, kepribadiannya, menuntut ilmunya seperti apa. Sehingga coba kita lihat apa-apa saja kitab beliau. Walaupun memang kitab yang paling terkenal di antara Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizallahu taala adalah At-Tarikh Baghdad. Sejarah negeri Baghdad. Tapi beliau punya kitab-kitab lain. Sehingga di akhir dari kitab Syaraf Ashabil Hadis ini beliau menyebutkan begini. Ini kata beliau tentang wa ana adhkuru ba'da hadha insyaallah fi kitab mufradin akhlaqur rawi wa adabul wa'i
wa ma yajibu alaihima wa yustahabbu minhuma wa yakrahu lahuma id la ghana'a li ahadin min ashabil hadis an ma'rifati dzalik. Nah, jadi setelah beliau menyebutkan tentang tercelanya ashabul hadis tidak beradab dan tidak berakhlak, setelah beliau menjelaskan di akhir-akhir kitabnya ini pentingnya akhlak bagi seorang pengemban ilmu hadis dan pengemban pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, saya menyebutkan bab ini lebih panjang insyaallah di dalam kitab tersendiri, dan judul kitabnya Akhlaqur Rawi wa Adabul Wa'i. Akhlak seorang rawi dan orang-orang yang mengemban hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan luar biasa. Jadi coba lihat itu. Ada bukunya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ini kan yang menjelaskan tentang pentingnya dan sungguh sangat luar biasanya perjalanan dalam menuntut ilmu hadis. Pergi berjalan pelajari hadis. Ada kitabnya lagi yang sedang kita ambil fawaidnya. Apa itu? Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan ahli hadis. Tapi beliau tidak lupa. Walaupun beliau sudah menjelaskan kitab kemuliaan mempelajari hadis, kemuliaan di dalam apa? Di dalam mempelajari hadis dan rihlah dalam talabul hadis. Tapi beliau juga tulis satu kitab yang sungguh sangat luar biasa, Al-Jami' li Ahlakir Rawi wa Adabis Sami'. Itu juga judulnya. Ya, itu ya kalau di akhir kitabnya ini beliau sebut judulnya Akhlaqur Rawi Adabul Wa'i. Tapi ya judul kitab ini Al-Jami' li Ahlakir Rawi wa Adabis Sami'. Ya, kumpulan-kumpulan akhlak seorang perawi dan juga adab-adab orang yang mendengarkan hadisnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ada lagi kitab beliau ketika terjadinya orang-orang yang menuntut ilmu hadis tersebut tidak mengamalkan ilmunya, maka beliau juga menulis satu kitab ya yang sangat luar biasa. Judulnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ya, konsekuensi ilmu tersebut adalah mengamalkannya. Nah, maka demikianlah para ulama kita menulis kitab. Ketika dia melihat ada ketimpangan-ketimpangan, maka di saat itulah mereka menulis kitab lagi. Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu itu adalah al-amal. Berarti Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ini punya madrasah tersendiri untuk menata ashabul hadis, talibul hadis, tullabul hadis. Ya, punya perhatian. Ya, kalau ada yang mau menulis tesis atau disertasi, bagus juga ini. Ya, bagaimana perhatian Al-Imam Khatib Al-Baghdadi terhadap para penuntut ilmu hadis ya, atau tentang konsep pendidikan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Nah, dari kitab-kitabnya yang sudah kita sebutkan saja tadi, itu sudah menggambarkan bagaimana beliau memberikan penataan ya, agar tulab hadis tersebut tidak sembarangan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka di dalam bab ini tidak diragukan lagi bahwa kita setelah mempelajari ilmu tentu juga memiliki adab-adab ya, dan saat mempelajari ilmu juga tentu memiliki adab-adabnya. Maka ini sebuah peringatan buat saya dan antum bersama. Kita perlu juga tidak hanya memperhatikan hadis-hadis ini, dan di akhir-akhir syarfu ashabil hadis ini banyak sekali beliau membawakan, tapi sengaja saya tidak nukilkan sebab judul pembahasan kita adalah keutamaan pelajar hadis dan ashabul hadis. Dan mudah-mudahan nanti ada saatnya di sela-sela halaqah hadis ini kan
baru halaqah yang kelima, kita mempelajari Al-Jami' li Akhlaqir Rawi ini. Wa Adabis Sami' ini. Nah, ini penting juga. Cuman bagaimana pula kita sekarang belajar kitab itu dulu? Kitabnya saja kita belum belajar, hadisnya saja belum belajar. Nah, gitu dia. Karena kalau langsung kita belajar itu ada lagi ungkapan-ungkapan para ulama yang kadang kalau salah dipahami, takut kita meriwayatkan, takut kita belajar hadis. Karena ya, takut kita belajar hadis jadinya. Karena amanah hadis itu besar. Karena hadis itu warisan siapa? Warisan Nabi SAW. Kira-kira kalau ada orang yang dapat harta warisan, amanah warisan, ada harta anak yatim bapaknya meninggal, anak yatimnya kecil, dititipkannya amanahnya kepada seseorang bapak, ya. Terus berhak tak dia menjaga amanah itu? Sangat berhak sekali, sangat penting menjaganya. Padahal itu cuma warisan harta dari seorang. Ini warisannya dari Rasulullah SAW. Makanya para ulama ashabul hadis, ahlul hadis, mereka sangat takut ya terhadap hal ini. Nah, jadi sampai ada ungkapan-ungkapan ya bukan menyesal menjadi bukan menjadi ini tidak mau menuntut ilmu hadis, tidak. Tapi ada yang mengatakan menyesal dia. Menyesal dia mempelajari banyak-banyak hadis ini. Banyak kali amanahnya kata dia. Jadi saya banyak juga melihat orang-orang akhir zaman ini terfitnah dengan hal-hal yang seperti ini. Dia khawatir, nggak mau belajar lah, nanti besar tanggung jawabnya katanya. Jadi sampai di akhirnya tidak mau belajar lagi. Padahal tidak demikian seharusnya. Makanya ketika kita membaca ungkapan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kewajiban seorang muslim itu ada 4. Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Keempat-empatnya wajib kita lakukan. Itu kewajiban seorang muslim itu. Sesuai dengan kadar-kadarnya. Maka tidak bisa kita mengelakkan dari hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, untuk perkataan fawaid dari kitab Syarfu Ashabil Hadis ini kita cukupkan sampai di sini. Dan tentulah kita tidak cukup dengan kitab ini sesungguhnya untuk memotivasi hati kita yang lemah iman ini. Kita butuh juga penjelasan para ulama lain. Tapi kalau kita merenungkan dengan seksama apa-apa yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, tentulah kita termotivasi untuk belajar hadis. Sampai-sampai ya kemarin disebutkan lelaki sejati itu adalah lelaki yang mempelajari hadis. Ya. Dan ketika kita sudah mempelajari hadis, niatkan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan ingatlah ketika sunnah itu tidak disebar, maka bid'ah yang akan tersebar. Sehingga di antara ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laula ahlul mahabir lakhabatid zanadiqatu 'alal manabir. Kalaulah bukan karena ahlul hadis, maka seenaknya saja orang-orang munafik berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Dan beliau juga mengatakan, ahlul hadisi fi kulli zamanin kas sahabati fi zamanihim. Ahlul hadis di zaman mereka seperti sahabat. Ahlul hadis pada setiap zaman seperti para sahabat di zaman mereka. Jadi inilah tujuan kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Saya kira pagi ini cukup sekian, dan dengan demikian kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ta'ala pagi besok kita masuk ke muqaddimah. Ya, artinya kita dah pegang Sahih Bukhari, tetapi dah masuk muqaddimah. Muqaddimah ialah hadisnya lagi. Besok insyaallah kita akan belajar tentang Sahih Bukhari ini kan disebut dengan kitab Al-Jami' ya, kumpulan-kumpulan hadis.
kumpulan-kumpulan kitab. Dan kenapa disebut dengan Al-Jami'? Sebab kitab hadis itu 20 lebih banyaknya. Model kitab hadis itu ada 20 lebih. Dan yang disebut dengan Al-Jami' ini minimal terkumpul padanya 8 kitab. Apa saja insyaallah taala pagi besok akan kita bahas sebagai muqaddimah dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.